طيب كيف أخباركم الأساتذة والباحثة؟ نبدأ ولا كيف؟ أهلا وسهلا. كيف حال أستاذ؟ نبدأ إن شاء الله. طيب الجميع قد حضروا. الأستاذ الفاضل أستاذ أرواني أمين، وكذلك أستاذ أنس مجاهدين، كذلك الباحثة حاضر كلنا. فإن شاء الله نفتتح جلستنا هذا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah. اليوم سوف نناقش يعني البحث بعنوان هنا بعنوان تفسير أو كلمة الأمانة بالتفسير إمام الطبري أو ابن جرير الطبري. سوف يقوم بها أو سوف يقوم به الباحثة تري كورديارتي. نعم. جيد. لاختصار الوقت نقدم للباحثة بما عندها من البحث وحوالي تقريبا يعني ممكن ربع ساعة. نعم. ولتفضل مشكورة يا تري كوردياتي. Silakan Kurdiati, Tri. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Baik, yang saya hormati Ustadz Arwan Amin MA selaku Dewan Penguji 1. Yang saya hormati pula Ustadz Anas Mujahidin MAG selaku dosen pembimbing dan juga Dewan Penguji 2. Dan yang saya hormati pula Ustadz Isnan Ansori LCMA selaku Ketua Sidang dan juga dosen penguji 3. Baiklah, insyaallah hari Kamis 10 Maret 2022, izinkan saya Tri Kurdianti untuk mempresentasikan hasil dari penyusunan skripsi saya yang berjudul Pentingnya Amanah. Izin share screen ya, Ustaz ya. تفضل. Baik, judul skripsi saya kali ini adalah pentingnya menjaga amanah dalam Al-Quran, studi analisis tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Baik, memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah.
Latar belakang masalah dalam skripsi saya ini adalah amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang, serta sebuah titipan yang diterima untuk diberikan dan disampaikan kepada yang berhak. Dan juga amanah itu sebuah sifat yang harus dimiliki oleh manusia, karena dasar dari kesejahteraan pada aspek kehidupan adalah menjalankan amanah dengan baik. Kemudian Al-Marogi berpendapat bahwa macam amanah ini ada 3, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama, kemudian amanah terhadap diri sendiri. Nah, dan Quraisy Shihab menambahkan satu jenis amanah lagi dalam tafsir Al-Misbah, yaitu amanah terhadap lingkungan. Selanjutnya, pada 1-2 tahun terakhir ini terjadi sekitar 169 kasus korupsi. Ini menurut dari penelitian ICW atau Indonesian Corruption Watch. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pemaknaan pentingnya amanah dalam penerapannya. Walaupun sebenarnya sudah banyak dibahas oleh banyak orang terkait makna amanah sendiri. Tapi di sini penulis saya akan mencoba menjelaskan mengenai makna dari pentingnya amanah menggunakan perspektif tafsir At-Tabari. Kemudian poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Yang pertama yaitu bagaimana penafsiran At-Tabari mengenai ayat-ayat tentang amanah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana relevansinya penafsiran At-Tabari ini tentang pentingnya menjaga amanah ini dalam konteks masa kini. Kemudian selanjutnya yaitu kajian terdahulu yang relevan. Nah, di sini ada skripsi Muhammad Al-Ghazali dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo pada tahun 2019. Beliau Muhammad Al-Ghazali di sini juga membahas tentang makna amanah dalam Al-Quran, tetapi beliau menggunakan metode lapangan. Jadi data-data yang beliau dapatkan dari anggota pengurus BEM itu sendiri, seperti yang tertera di dalam judul. Kemudian ada lagi skripsi oleh Edi Mailan dari Universitas Indonesia Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul Al-Amanah dalam Tafsir Al-Azhar pada tahun 2016. Dalam skripsi ini ditulis oleh Edi Mailan memfokuskan meneliti ayat-ayat amanah dan pemaknaan amanah menggunakan pendapat dari Buya Hamka. Nah, kemudian skripsi dari Diah Rahmawati dari program Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018. Dalam judulnya penafsiran kata amanah, At-Tabari menggunakan menurut Tabi'at Tabi'i dan Syahid Qutb. Nah, kemudian dalam penelitian saya ini menggunakan kajian pustaka dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, di sini sumber data primer yang saya masukkan atau saya pakai dalam mengkaji judul tema saya dalam skripsi ini adalah dari Al-Quran dan terjemahnya, dan juga dari Tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran karya At-Tabari ini. Kemudian ada juga sumber data sekundernya untuk menambah-nambah lebih dalam lagi tentang kajian ini. Didapatkan dari Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ilmu Katsir, Tafsir Al-Manar, dan berbagai macam buku, artikel, dan lainnya yang masih ada kaitannya atau masih ada hubungannya dengan pembahasan ini.
Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan ini adalah menggunakan metode keperpustakaan atau library research. Kemudian metode analisis datanya menggunakan metode Maudu'i. Metode Maudu'i ini metode dengan mengumpulkan beberapa ayat yang satu tema untuk dibahas. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Nah, di bab 1 ini penulis berisi tentang, dalam skripsi ini ya, di bab 1-nya berisi tentang pendahuluan, yang pendahuluan ini mencakup ruang lingkup penulisan, yaitu merupakan gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini, yaitu meliputi ada latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Kemudian lanjut di bab 2-nya. Di bab 2 ini akan membahas tentang landasan teoritis dari skripsi ini, yaitu definisi amanah menurut bahasa dan istilahnya. Nah, kemudian membahas juga macam-macam amanahnya, ada berapa jenis macam amanah, dan juga ada biografi singkat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian pada bab 3 ini menjelaskan ayat-ayat amanah dalam Al-Quran terhadap tafsir At-Tabari, memfokuskan kepada penafsirannya. Lanjut pada bab keempatnya, membahas tentang ayat-ayat amanah tadi dan direlevansikan pada masyarakat, keadaan masyarakat masa kini, yang dimana di sini saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu kepercayaan dalam transaksi hutang piutang. Kemudian yang keduanya ini pemimpin dan kewajibannya dalam menunaikan amanah. Kemudian yang ketiga ini adalah konsekuensi pemeliharaan amanah. Kemudian yang keempat, faktor pendukung tercapainya penunaian amanah ini apa saja begitu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ancaman bagi yang melalaikan amanah. Kemudian yang terakhir yaitu di bab 5. Bab 5 ini merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang di dalamnya ini mencakup tentang kesimpulan pokok hasil penelitian serta saran-saran dan penutup. Dan poin yang terakhir yaitu poin kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan skripsi ini, Ibnu Jarir dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 283 ini mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan hutang saat perjalanan, asalkan menghadirkan saksi atau jaminan, dan yang paling penting adalah kepercayaan antar keduanya. Kemudian dalam tafsir dalam surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang perintah Allah terhadap amanah yang ditujukan kepada pemimpin agar berlaku adil dalam memutuskan hukuman terhadap pengikutnya atau terhadap masyarakatnya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 ini berisi tentang bukti bahwa orang-orang yang selalu menunaikan amanah dengan baik itu tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan pada surat Al-Ahzab ayat 72 ini adalah membahas tentang Allah yang menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolaknya. Mereka menolak ini bukan karena durhaka kepada Allah, tetapi karena mereka ingin mentaati perintah Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Berbeda dengan manusia yang tidak berpikir panjang dalam memutuskan sebuah tawaran, sehingga manusia tergolong orang yang zalim dan bodoh. Karena saat itu menerima tawaran amanah terlalu mudah dan tidak menunaikannya, bahkan tidak menunaikannya. Pada intinya, semua ayat-ayat yang
dibahas ini adalah perintah Allah kepada hambanya untuk menjalankan semua yang telah ditetapkan olehnya. Dan juga menunaikan amanah ini tanpa ada unsur sombong kepada siapa saja dan benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah dalam menjelaskannya, dalam menjalankannya. Maka kesejahteraan dan balasan pahala dari Allah lah yang akan didapatkan, yang akan diterima jika menjalankan amanah dengan baik. Cukup sekian Ustadz yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Tri Kurdiati bima qaddamat an bahsiha wa natamanna lahu aw laha yani al-khair yani. طبعا أنا أعتذر لم أعرف أولا المناقش. كان المناقش الأول عندنا اليوم يعني أستاذ أرواني أمين، كذلك المشرف والمناقش الثاني أستاذ أنس مجاهدين، وأنا المناقش الثالث كذلك رئيس اللجنة. طيب نعطي فرصة للأستاذ أرواني كالمناقش الأول لكي يعني يناقش هذا البحث بما لاحظه هو ونستفيد منه، وكذلك الفرصة له تقريبا ربع ساعة، فليتفضل مشكورا مأجورا أستاذ. طيب، شكركم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Al-Mukarram Fadilatu Rais Al-Jalsah Syekh Dr. Kalam Setia, wa fi nafsil waqt wa ka munaqish wal mukarram al-fadil Syekh Dr. Anas Mujahidin كمشرف على البحث وكمناقش في نفس الوقت، والباحثة وهي الطالبة Tri Kurdianti وفقك الله. بارك الله فيك على ما قدمت من هذا البحث وما قدمت أيضا من هذا العرض للبحث. هناك أسئلة مهمة في صميم البحث. أولا، jadi pertanyaan tentang skripsi yang telah selesai ditulis, kemudian telah disampaikan pula tadi presentasinya. Apa kesimpulan penulis tentang pengertian amanah secara umum, baik bahasa maupun istilah, secara singkat. Amanah itu apa? Kalau orang nanya. Menurut penulis ya, Sat, ya, dari hasil penyusunan ini. Iya. Baik, menurut singkatnya, makna amanah sendiri ini tuh artinya titipan. Sebuah titipan yang jenis apa saja yang harus disampaikan kepada yang berhak, begitu, Ustaz. Titipan kalau dari yang ada di skripsi ini, amanah sebenarnya bukan hanya berarti titipan, tapi juga perintah juga, seperti yang dijelaskan dalam tafsir
ayat-ayat yang saya ambil ini dalam maknanya ini amanah di sini perintah semua, Ustadz. Jadi amanah itu titipan dan perintah, gitu. Nah, Ustadz. Titipan dan perintah. Oke. Kalau ada orang punya hak yang wajib kita penuhi, maksudnya di mana itu? Amanah bukan? Kalau ada gimana, Ustadz? Apa, Ustadz? Orang punya hak yang wajib kita penuhi, itu masuk amanah bukan? Orang punya hak yang wajib kita penuhi. Orang tua, kita wajib berbakti kepadanya. Itu termasuk amanah bukan? Termasuk amanah, Ustadz. Kenapa termasuk amanah? Kan tadi ada sudah saya disebutkan ya, ada beberapa jenis macam amanah, dan berbakti kepada orang tua itu termasuk ke dalam poin yang pertama, yaitu perintah amanah kepada Allah, karena Allah ada menyuruh kita manusia untuk birrul walidain. Jadi itu salah satu amanah yang harus kita jalankan, karena masuk ke dalam poin macam amanah kepada Allah tersebut. Ya. Begitu, Ustaz. Apa lawan dari amanah? Lawan dari amanah sendiri dalam KBBI khianat, Ustaz. Adalah khianat. Iya. Nah, dibahas nggak di situ tentang khianat? Khianat dia dibahas nggak spesifik khianat dibahas gitu, Ustaz. Cuman ada nyebutin di makna amanah bahasanya ada sebutin di sana, Ustaz. Iya. Kalau lawan kata dari amanah itu khianat. Betul, bagus. Jadi kata-kata yang akan semakin memperjelas suatu pengertian itu diberi penekanan. Makanya begini, amanah itu lawan dari khianat. Dan ini poin tersendiri. Ya. Karena amanah kan artinya bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu amanah. Ya. Titipan amanah ya. Perintah apa saja yang diperintahkan wajib kita tunaikan iya. Tapi sifat bisa dipercaya itu juga amanah. Ini yang belum masuk. Sudah masuk belum di bahasan? Belum, Ustaz. Ya. Jadi makanya dalam ungkapan para rasul kan, inni lakum rasulun. Gimana lanjutannya? Rasulun amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Saya adalah rasul yang bisa dipercaya. Kemudian kata putrinya Syuaib, sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Jadi poin amanah itu artinya bisa dipercaya, itu penting. Ya, ayat-ayatnya tadi jelas. Gitu. Nah, baik, ini yang pertama tentang pengertian amanah. Yang kedua, definisi amanah yang kamu pilih definisi siapa? Dan mengapa itu yang dipilih? Bedanya dengan definisi yang lain apa dan kenapa tidak dipilih? Yang ada di halaman 15 itu ya, Ustaz ya? Yang ada beberapa ulama mendefinisikan amanah. Ya. Ya, dalam halaman 15 ini ada beberapa ulama yang mendefinisikan amanah. Sebenarnya pendapat mereka para ulama yang saya cantumkan ini tidak berbeda-beda sebenarnya. Ya intinya sama-sama
untuk apa namanya, untuk melakukan sama-sama memerintahkan untuk menjalankan amanah dengan baik, begitu Ustaz. Tapi di sini saya mengambil dari pendapatnya Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi di sini mengatakan bahwa secara kasat mata amanah adalah segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang baik dalam bentuk perintah maupun larangan, baik terkait urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, sehingga semua syariat Allah itu adalah amanah. Mengambil dari pendapat itu, Ustaz. Kenapa dipilih itu? Alasannya apa? Kan sama dengan yang lain. Kalau ini Ustaz, misalnya ulama Al-Kaufi ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepada manusia adalah amanah, seperti sholat, zakat, puasa, itu kan Ustaz ya, menjalankan agama. Hanya sesuatu yang memang itu kewajiban kita gitu Ustaz. Seperti yang udah dijelasin kita Ustaz, sholat, zakat yang udah jelas-jelas itu adalah kewajiban manusia gitu. Tapi kalau di Abu Hayyan ini beliau berkata langsung gitu, semua jenis larangan atau perintah yang berkaitan dunia maupun akhirat itu disebutkan apa namanya? Disebut berarti itu amanah gitu Ustaz. Berarti alasan pemilihannya kenapa? Alasannya lebih luas menurut Hayyan Al-Andalusi ini, Ustaz. Ya, nah, itu perlu ditulis. Ada nggak alasan kamu memilih definisi itu? Ada sih, Ustaz, di halaman 16, tapi kayak kurang. Hanya penulis memilih ini, tapi tidak menyebutkan alasannya. Nah, Ustaz. Jadi ketika kamu pilih, maka alasannya apa? Bahwa ini lebih komprehensif dibanding yang lain. Lebih komprehensifnya di mana? Diterangin juga. Ya. Definisi pertama menitik beratkan pada sisi ABC. Definisi kedua menitik beratkan pada sisi ini, sedangkan definisi Hayyan Al-Andalusi lebih mengcover semua yang disebutkan oleh para ulama lain. Jadi pemilihan itu harus tertuang alasannya. Jadi nanti ditambahkan alasan yang menguatkan secara. Jadi bukan hanya saya lebih senang ini, lebih ini pas ini, lebih cocok, enggak begitu. Tapi apa alasannya, apa argumentasinya. Gitu? Baik, Ustaz. Iya. Kemudian apa bentuk-bentuk amanah dalam konteks kehidupan sehari-hari? Gimana Ustaz bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari? Dalam konteks kehidupan ya. Praktek amanah dalam kehidupan sehari apa aja? Disebutkan nggak contoh-contohnya? Ada Ustaz, kan disebutkan macam-macam amanahnya. Beserta contohnya ada disebutkan di skripsi ini Ustaz. Iya, silakan disebutkan. Baik Ustaz, yang pertama yaitu amanah terhadap Allah. Dan di sini contohnya adalah contoh dari salah satu macam amanah adalah amanah terhadap Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi bahkan meninggalkan semua yang dilarangnya. Seperti kita ini diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti sholat, tepat waktu misalnya. Karena bukti kita beribadah kepada Allah, salah satunya caranya dengan kita menunaikan sholat tepat waktu. Akan tetapi masih banyak yang mengundur waktu karena merasa waktunya masih bisa nanti gitu. Maka dari itu sebenarnya orang-orang yang masih suka mengulur waktu itu bisa dibilang masuk ke dalam
khianat dalam amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah. Terus? Nah, itu contoh dari amanah terhadap Allah. Kemudian ada amanah terhadap manusia. Amanah terhadap manusia ini banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari banget Ustaz ya. Karena contohnya apa? Contohnya yang dibuat contoh di situ apa? Contoh yang dibuat di sini tentang seseorang yang menitipkan barang Ustaz untuk diminta tolong gitu, menitipkan barang untuk diberikan kepada si A gitu. Tapi tanpa mengurangi atau menambah titipan tersebut. Ya, terus? Sebenarnya menjaga rahasia teman curhat-curhatan kayak gitu Ustaz, itu juga termasuk amanah sesama manusia Ustaz. Kemudian amanah terhadap lingkungan, contoh yang saya masukkan dalam skripsi adalah ini diambil dari ini Ustaz. Contoh warga Bengkulu sendiri, kan di Bengkulu ini ada wisata alam yang pantai ya, dengan keindahannya pasir putih yang bersih, sehingga tugas kita sebagai manusia ini menjaga kebersihannya, menjaga tanaman kebersihannya dan segala apa yang di lingkungan itu gitu Sat, agar nanti di penerus-penerus kita bisa merasakan kenikmatan dan keindahan yang kita dapatkan dari pemandangan alam tersebut begitu Ustaz. Yang terakhir yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini sering sekali kita menganggap kayak gimana Ustaz ya? Ya udah aja gitu Ustaz. Padahal ini juga termasuk amanah. Kita makan yang bergizi, kita makan yang makan makanan yang kurang baik, itu juga menzalimi diri sendiri begitu. Pertanyaannya, apa yang memperkuat bahwa rahasia itu amanah? Rahasia Ustaz. Iya, kenapa rahasia itu amanah? Dari mana kita mengetahuinya? Nah, rahasia itu kan ada dalilnya enggak? Ada dalilnya? Belum ada Ustaz. Iya. Memasukkan sesuatu, ini contohnya ini, dalilnya ini. Begitu, rahasia. Namanya kan seperti Rasulullah SAW bersabda, ya, idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma tafata fayya. Kalau seseorang berbicara kepada yang lain kemudian dia nolak-nolak, maka itu amanah. Artinya itu rahasia. Nah, kalau tidak rahasia dia tidak celingkan, lihat ada yang dengar, ada yang tidak. Jadi bahwa rahasia itu amanah ada dasarnya sesuai hadis Nabi ini. Sama. Apalagi seburu-buru orang adalah suami yang berhubungan dengan istrinya, berhubungan intim, istri berhubungan dengan suaminya, kemudian menceritakan hubungannya itu pada orang lain. Hadisnya itu berilmu yang sangat buruk karena apa? Itu amanah. Jadi ketika menjelaskan tentang macam-macam amanah, tadi sudah dipilih tentang pendekatannya secara lebih lebih globalnya pada Allah, pada sesama, pada lingkungan, pada diri sendiri, bagus. Kemudian cakupan masing-masing itu juga diberikan contoh, sudah ada contohnya, hanya perlu ditegaskan bahwa itu adalah bagian dari amanah sehingga akan menjadi lebih detail. Kemudian ada nggak contoh-contoh bagaimana amanah itu ditunaikan dengan baik? Dari yang kamu tulis. Amanah, gimana Ustaz? Apa Ustaz? Kan ini teorinya, amanah itu ada yang baru ibadah itu amanah, ibadah itu amanah, rahasia itu amanah, pekerjaan itu juga amanah. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Itu kan diantara contoh-contoh amanah. Ya. Nah, jadi jual beli itu juga amanah.
Ya. Nah, diberikan contoh enggak? Ini loh contoh praktek menjalankan amanah. Katakanlah dari kehidupan Nabi atau dari dan sebaik-baik contohnya dari kehidupan Nabi. Sehingga orang punya gambaran real gitu loh. Ini loh orang yang menjaga amanah seperti itu. Umpamanya ada nggak di situ dibahas di skripsinya? Kayak balasannya gitu Satya, misalnya ya? Bukan. Itu kan secara normatif teori. Amanah itu penting, ya. Kemudian balasannya apa? Bagaimana caranya mengukur amanah? Terus contoh praktek amanah itu kayak apa? Dalam praktek. Nabi mempraktekkan amanah itu gimana? Contoh real. Itu untuk memperkuat tulisan. Baik. Memperkuat tulisan. Umpamanya nanti bisa diangkat tentang waktu Nabi hijrah kan, hijrah ke Madinah. Itu kan banyak kan barang-barang titipan. Nah ini contoh amanah dalam barang titipan. Gitu. Sebelum beliau berangkat ke ini, beliau tunjuk dulu Ali. Berikan titipan itu nanti berikan fulan, ini si fulan, ini si fulan. Iya. Padahal itu milik orang-orang kafir, dan posisinya mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak menjadi alasan beliau kemudian membawa lari harta. Itu contoh amanah dalam masalah. Itu setidaknya ada contoh-contoh praktek itu sehingga orang punya gambaran yang lebih real tentang bagaimana menjalankan amanah. Gitu bisa dipahami ini? Bisa, Ustaz. Insya Allah. Ya. Silakan nanti ditambahkan di bagian mana itu. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Langsung kepada esensi dari materi. Sebenarnya ada hal-hal yang lain, cuman saya kira sementara ini cukup. Insya Allah nanti ditambahkan oleh munafik tadinya. Barakallahu fiik. Saya kembalikan waktunya. Syukran Ustaz Anwar. Jazakallah khair Ustaz Arwani Amin bima lahallahu min al-bahas wa addalahu ولعل هذه التعديلات والتصحيحات والملاحظات يعني تنفع للباحثة يعني. والآن ننتقل إلى المناقش الثاني وهو كذلك مشرف ليقدم لنا أو للباحث من الملاحظات والتعديلات لكي يكون البحث يعني جيدا وممتعا وممتازا. يتفضل مشكورا يا أستاذ أناس مجاهدين. Jazakallah khair. Kalam setiap berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukran jazilan ila al-ustaz Kalam Setia Purba al-Ustaz Karabisil Barnamij. Kadzalika aku syukran katsiran ila fadilatul Ustaz Arwani Amin, khususan ila talibah di Kurtianti yang pada siang hari ini kita sama-sama sudah menyaksikan presentasi dengan penelitiannya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kalam bahwa pada forum ini saya bertindak sebagai munaqish, sebagai penguji. Ya, meskipun di luar forum ini saya juga bertindak sebagai pembimbingnya. Karena di forum ini saya sebagai penguji, maka saya akan melontarkan beberapa pertanyaan dan beberapa konfirmasi terkait penelitian yang dilakukan oleh berikutnya. Baik, yang pertama adalah di bab 2
di bab 2 itu ada macam-macam amanah. Ada amanah kepada Allah, amanah kepada diri atau kepada manusia, dan lain sebagainya. Nah, pembagian macam-macam amanah ini, Tri dapatnya dari mana? Tri Kurdianti dapatnya dari mana? Baik Ustaz, macam-macam amanah itu ada 4 ya Ustaz ya, yang saya tulis dalam skripsi itu. Saya dapat dari tafsir Al-Misbah Ustaz. Itu semuanya, 4-4-nya? Iya Ustaz. Dari Al-Misbah? Nah Ustaz, di tafsir-tafsir lain, di tafsir apa ya, Ibnu Katsir sama tafsir Al-Munir yang sudah saya lihat ya Ustaz ya, sama satu lagi apa gitu lupa Ustaz, itu cuma nyantumin 3 jenis macam aja Ustaz, tapi berbeda di Quraisy Shihab, beliau menambahkan 1 macam tadi itu Ustaz, yang apa lingkup. Yang 3 itu apa? Yang 3 yang sama itu apa? Nah, yang di tafsir-tafsir lain Ustaz ya, amanah kepada Allah, pada sesama, dan kepada diri sendiri Ustaz. Kalau dari Quraisy Shihab tambahannya? Amanah kepada lingkungan. Ini ketika beliau menafsirkan Quran surat apa? Bentar Ustaz. Kayak apa ya Ustaz ya? Surat di footnote kayak sebentar Ustaz. Nah, Ana ingat banget Ustaz, di itu tuh saya ngambil di tafsir Al-Misbah ini di seperti yang saya tulis di footnote ya Ustaz ya. Pada halaman 328, tapi persisnya itu masih pembahasan di surat apa, rada lupa Ustaz. Iya. Dan di situ kan sudah ada amanah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Kemudian amanah kepada sama manusia, itu ada An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kemudian amanah terhadap diri sendiri dalam Quran surat Al-Mu'minun. Masa nggak tahu? Baik, ya nggak apa-apa. Nanti lebih di ini lagi ya, apa namanya? Ya skripsinya nanti direvisi lagi, baca-baca lagi. Baik Ustaz. Nah kemudian di macam-macam amanah itu ada macam apa amanah terhadap Allah, tapi tidak ada amanah terhadap Rasulullah. Kenapa? Nah, Ibu Ustaz, saya juga penasaran ya Ustaz ya, kenapa para mufasir itu tidak ada yang menyantumkan. Tadi katanya Quraisy Shihab. Iya Ustaz, kan di tafsir lain lebih nggak menyantumkan juga Ustaz. Ya. Saya juga baca di tafsir lain Ustaz. Ya. Nah, kenapa mereka para ulama, para mufasir itu tidak menyantumkan amanah kepada Rasulullah? Nah, saya udah baca tafsir-tafsir ayat-ayat tentang amanah, yang bahkan saya juga baca ayat sebelum dan sesudahnya Ustaz. Saya tidak menemukan kenapa tidak menyantumkan amanah terhadap Rasulullah ini. Tapi saya coba cari di Google, gitu ya, cari di Google tentang artikel gitu, ada yang berkata bahwa Rasulullah itu bukan yang harus kita amanahkan, karena tapi Rasulullah kita jadikan sebagai contoh amanah, gitu Ustaz, menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Dijadikan sebagai contoh, bukan apa tadi? Bukan dijadikan, bukan yang harus diamanahi gitu, bukan yang harus dipercaya begitu. Nah, Ustaz.
Karena dalam hakikatnya kita mengikuti ajaran Rasulullah itu sama dengan kita mengikuti ajaran Allah, Ustaz. Jadi kalau di sini udah dicantumkan amanah kepada Allah, berarti itu sudah termasuk juga kita mengikuti amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul untuk kita teladani gitu, Ustaz. Baik. Itu jawabannya dari Google ya. Nah, Ustaz, soalnya baca di tafsir belum ketemu, Ustaz. Berarti Google lebih, menurut Tri, Google lebih hebat dari kitab tafsir. Oke, baik. Bukan Ya, bukan lebih hebat Google sih, sebenarnya Ustaz. itu bisa ditambah saja judulnya. Kan, Baik, Ustaz. karena kan di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Itu kan sudah mencakup. Nah, ya usulan saya ini kan bisa dirubah amanah terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kalau memang ketika kita sudah menunaikan amanah ketika menunaikan amanah Allah itu secara langsung kita sudah menunaikan amanah Rasulullah. Ya maka tetap disandingkan di judulnya ini amanah terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan amanah terhadap Allah saja. Gitu ya. Itu di halaman 17. Nah, kemudian di macam-macam amanah itu masing-masing mencantumkan ayatnya kecuali di amanah terhadap lingkungan. Itu contoh ayatnya apa? Menurut pemahaman Tri. Mana Tri? Ya Allah. Hilang ya. Mana Tri Kurdianti? يبدو أن الشبكة ضعيفة. صحيح. يا تري ماذا حدث؟ Afwan, Ustaz. Tadi keluar sinyalnya nggak stabil, Ustaz. أيوة. Ya, sekarang gimana? Udah stabil? Baik. Saya ulangi ya. Di macam-macam amanah itu ada ayatnya masing-masing. Amanah kepada Allah ada ayatnya, amanah kepada sesama manusia ada ayatnya, amanah kepada diri sendiri juga ada ayatnya. Tapi di amanah kepada lingkungan itu tidak ada ayatnya. Mungkin Tri bisa memberikan contoh ayat apa kira-kira ayatnya? Malah contohnya yang ada malah kota Bengkulu, dan di kota tersebut ada sebuah wisata alam. Kalau contoh di ayat misalkan ada di kata tadi kan dari Al-Misbah ya. Di tausiah Al-Misbah ini, Ustaz, yaitu cuman poin-poin, nyebutin poinnya aja, Ustaz. Terus untuk penjabarannya saya cari-cari di lain lagi, Ustaz. Iya, tapi berarti yang nomor 3 ini tidak dicari gitu ya? Dicari, Ustaz, tapi belum ketemu. Insya Allah nanti saya cari lagi, Ustaz. Ya baik, nanti jadi PR-nya ya. Ayat di amanah terhadap baik. Kemudian ini kan studi tokoh ya, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di bab 3 itu kan harusnya ada, ya memang di bab 3 itu adalah analisa penafsiran At-Tabari terhadap amanah. Sekarang saya bertanya bagaimana analisa Kurdianti terhadap penafsiran At-Tabari terkait dengan mengemban amanah. Silakan.
Baik Ustaz, analisa saya Ustaz ya terkait At-Tabari ini dalam menafsirkan ayat-ayat amanah gitu Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya ayat amanah ini ada ayat yang membahas tentang amanah ada banyak, ada 20 kali dalam Al-Qur'an ya Ustaz ya. Tapi di sini saya cuma mengambil 4 ayat dan menggunakan penafsiran dalam penafsiran At-Tabari ini beliau menjelaskan dengan detail Ustaz tentang 4 ayat ini. Ya, apa penjelasannya? Penjelasan yang detail itu apa? Nah, di sini Ustadz, di surat Al-Ahzab ayat 72 ini kan Ustadz. Ustadz. Iya. Nah, misalnya di surat Al-Ahzab ayat 72 ini ya Ustadz ya. Jadi di sini itu diceritain ya, di tafsir Tabari ini diceritain Ustadz bagaimana Allah itu memberikan amanah kepada langit bumi ini untuk menunaikan amanah, tapi mereka ini menolaknya. Dan di tafsir ini Tabari ini dijelasin kalau mereka itu bukan karena durhaka, bukan karena tidak mau, tidak sanggup gitu, tapi karena mereka merasa kita itu menaati, menjalankan perintah Allah itu tanpa ada balasan gitu, Ustaz. Nah, kalau di tafsir apa gitu, Ustaz? Lupa sebenarnya, Ustaz. Itu dia tidak menyebutkan, Ustaz, tidak menyebutkan spesifik itu gitu, Ustaz. Tidak menyebutkan alasan langit bumi menolak kayak gitu, Ustaz. Berarti menurut At-Tabari ini kita diwajibkan untuk mengemban amanah. Diwajibkan Ustadz untuk mengemban amanah karena ada kan Ustadz dampaknya jika kita melalaikan amanah. Nah, di seperti Al-Ahzab ayat 72 sendiri ini dengan tanpa basa-basi, Adam itu ketika ditawari sebuah amanah, dia langsung mengiyakannya. Karena karena Allah berkata, jika kamu melaksanakannya, aku akan memberikan balasan yang besar, kayak gitu. Jadi Nabi Adam ini langsung tertarik gitu, langsung mengiyakannya, menyanggupinya. Padahal dalam waktu yang singkat, kayak misalnya diibaratinya tuh dari waktu asar ke maghrib aja, setelah dia mengiyakan amanah tersebut, Nabi Adam ini langsung melalaikan amanah tersebut, sehingga Nabi Adam diusir dari surga. Itu sebuah sebuah contoh dari sengeri itu gitu, Ustaz, kalau kita melalaikan amanah gitu, Ustaz. Baik. Ya. Cuman di sini masih ini ya, analisa Trikunjanti terhadap penafsirannya At-Tabari itu masih belum jelas. Maksudnya masih bahasanya itu masih terlalu umum. Paham nggak? Jadi kalau bisa di setiap akhir subbab itu diberi kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh At-Tabari itu adalah. Nah, kemudian At-Tabari ini ulama dari mana?
At-Tabari ulama dari mana, Ustaz? Ya, Beliau dari Tabaristan. Beliau lahir di Tabaristan, Ustaz. ya di mana itu Tabaristan? Spesifiknya Tabaristan ini tapi saya nulisnya di situ, Ustaz, Tabaristan lebih spesifiknya di sekitar pantai selatan Tabaristan. Ya, kalau sekarang di mana itu Tabaristan? Sekarang masuk wilayah mana? Oh, Tabaristan masuk wilayah mana gitu ya, Ustaz? Ya nanti dicari ya. Tuh. Nah, Ustaz. Ini kan studi topo, kamu harus mengenal At-Tabari itu seperti apa. Baik, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Terakhir saya tanya, hal baru apa yang ingin disampaikan oleh penelitian? Soalnya kan kalau tentang tentang amanah menurut At-Tabari ya langsung aja saya baca kitabnya, ngapain baca skripsi ini. Nah, supaya orang-orang itu tertarik untuk membaca penelitian di skripsi Tri ini, apa yang baru yang ingin ditawarkan kepada masyarakat? Apa kira-kira? Nah, misalnya karena orang udah merasa baca tafsirnya aja kalau gitu Ustaz. Berarti dia harus buka bab 4 saya, Ustaz. Apa yang baru? Karena itu relevansinya dalam kehidupan. Di situ di bab 4 ini nanti pembaca akan lebih paham lagi tentang kehidupan yang langsung berkaitan dengan ayat-ayat itu, Ustaz. Misalnya di yang bab 4 yang poin pertama ya, itu tentang kepercayaan dalam transaksi hutang piutang. Ini ada di ini kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 283 tentang hutang itu yang caranya hutang bagaimana yang baik gitu, Ustaz. Terus ada lagi poin yang berikutnya yaitu pemimpin. Nah, ini lebih penting lagi Ustaz karena kita harus memberitahu kepada pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Nah, dengan membaca skripsi saya pada poin B ini, Ustaz. Pemimpin dalam kewajiban. Contohnya apa? Pemimpin dalam kewajiban menunaikan amanah. Nah, di sini ada poin-poin cara menjadi pemimpin yang amanah bagaimana. Kemudian ada juga ciri-ciri pemimpin yang tidak amanah bagaimana. Itu Ustaz. Ada lagi. Ya, makanya kalau ingin tahu itu langsung aja buka kitab At-Tabari. Kalau mau tahu pemimpin ideal kayak gimana, buka kitab At-Tabari. Kalau mau tahu mau jadi pemimpin yang amanah, misalkan ya langsung aja baca kitab At-Tabari. Apa yang baru, yang fresh, temuan apa yang baru? Kan dari sebuah penelitian kan harus ada temuannya apa dari penelitian ini apa? Selain tadi bahwa menurut At-Tabari amanah itu adalah seperti ini, ada tidak? Tadi kan sering mengatakan bahwa At-Tabari mewajibkan semua orang untuk mengemban amanah, benar nggak? Benar, Ustaz. Itu termasuk, itu menurut saya sebuah temuan yang baru ya, yang mungkin berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Gitu ya, Tri ya. Jawaban yang saya harapkan itu. Baik, cukup dari saya kembalikan ke ketua sidang dan kalam setiap. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Anas. Ustaz Anas Mujahidin bima lahazahu wa addalahu bahsa antri wa yanfa'u lil bahisa wa nantaqil ila al-munaqish al-thalis. Ana
فأنا رأيت هناك البحث مرتب يعني منظم يعني كذلك يكتب بمنهج صحيح بما رأيت كذلك هناك بعض المراجع مناسب لما أخذه من الكتاب لكن طبعا لأن هذا عمل الإنسان هناك نقصان ولكن رأيت هناك ليس هناك يعني يؤثر كثير في الأخطاء يعني لا تؤثر كثير. هناك بعض الملاحظات مني طبعا تري يعني أولا ما هي نتيجة من هذا البحث يا تري اذكروا لي يعني coba dijelaskan apa hasil dari penelitian ini hasilnya apa itu hasilnya coba disebutkan kira-kira Baik, hasil. Ustaz. Hasil dari penelitian judul pentingnya amanah ini menggunakan analisis At-Tabari ya Ustaz ya. Hasilnya apa? Nah hasilnya saya jadi lebih tahu lagi pentingnya amanah ini dalam penafsiran At-Tabari pada ayat-ayat yang saya pilih ini Ustaz. Di antaranya apa? Ya. Nah di antaranya yang pertama surat Al-Baqarah ayat 283 ini. Jadi di situ jadi tahu saat bagaimana cara hutang piutang itu terjadi ketika kedua yang sedang menjalankan hutang piutang ini tidak bisa bertemu langsung, Ustaz. Itu hasilnya berarti? Iya, hasil analisis yang didapatkan, Ustaz. Hasil yang analisis yang didapat dari surat dari tafsir Tabari surat Al-Baqarah ini kita tahu gimana cara melunasi hutang begitu. Cara menjalankan hutangnya Ustaz, proses hutangnya gitu nah Ustaz. Loh, kalau dalam Al-Qur'an tanpa dijelaskan tafsir juga kita tahu kalau mau hutang ditulis begitu terus waktunya ditentuin itu udah dijelaskan kan, tidak perlu tafsir lagi gitu. Kan nggak perlu lagi tafsir, ya kan? Kan udah dijelasin kalau kalian mau hutang, piutang dicatat sampai waktu yang ditentukan begitu. Kan itu dia dalam Al-Qur'an. Apa yang dapat hasilnya itu apa gitu? Dari mana hasilnya itu termasuk hasilnya? Bagaimana coba hasilnya itu apa? Dari analisis atau penafsiran dari Imam Tabari ini apa yang didapatkan si Tri dari penafsiran beliau terhadap kata al-amanah. Ini apa itu hasilnya? Hasilnya itu apa? Oh, yang pertama kita tahu dari sini bahwa utang itu caranya melunasinya atau gitu. Ya kan? Terus nanti apalagi tadi kan di situ ada macam-macam amanah itu pemimpin katanya begitu ya. Pemimpin terus hasilnya apa gitu pemimpin itu. Jadi maksudnya apa gitu. Jadi hasilnya itu kalau menurut yang Tri tulis itu kesimpulannya nggak ada gitu ya kesimpulannya itu ya. Jadi ditulis itu kesimpulannya adalah coba kalau kita lihat coba ini anak saya bagi nih apa namanya itunya ya apa namanya tulisannya tuh tulisannya tadi mana dia cuman biar saya apa namanya kesimpulan dari tulisan ya. Kesimpulannya sedikit sekali. Kesimpulan itu hasil atau bukan? Hasil, Ustaz. Apa bedanya kesimpulan dengan hasil? Simpulan itu sama hasil apa bedanya? Coba itu Anda lihat di paling terakhir itu ada kesimpulannya dikit aja. Pembahasannya panjang banget. Ya kan? Penutup ini kesimpulannya nih, cuman 2 aja. 2 nih kalau nggak salah saya. 2 saja kesimpulannya. Kalau pembahasannya ada 4 berarti kan kesimpulannya seharusnya ada 4.
Ya, karena kan si Tri tadi membahas 4 kata dia. Ini. Tapi di sini kan kesimpulannya 2 saja. Ya, 2. Berarti ini kesimpulan apa ini? Kesimpulan secara keseluruhan ini atau kesimpulan dari tiap-tiap yang dibahas tadi? Ini cuma 2 nih, 1 sama ini aja. Kesimpulannya. Ini pun umum, masih umum lagi. Ya, amanah terhadap perintah Allah, amanah terhadap sesama, amanah terhadap diri sendiri. Ini kan diulang lagi dari pembagian amanah tuh. Ya, pembagian amanah tadi. Ya, di sini tidak disebutkan ya. Kalau Anda perhatikan di sini tidak disebutkan. Ya, apa yang menjadi tolak ukur ini amanah. Ya, ini mungkin bisa dikaji ulang. Terus yang kedua, kalau ini dia kajian amanah, berarti dia kajian lughah ya. Ternyata dari yang Tri sampaikan ada juga dimasukkan pendapat-pendapat para ulama tafsir yang lain. Sehingga ini pendapat ulama tafsir ini atau pendapat ulama tafsir Ibnu Jarir. Ya kan? Karena kan ini khusus tafsir Ibnu Jarir kalau menurut saya itu walaupun mungkin tadi disebutkan data sekundernya ya. Tapi di dalam pembahasan tiap-tiap amanah itu juga dimaksudkan tafsir dari misalnya Munir, Ibnu Katsir ya dimasukkan juga. Jadi seakan-akan ini pendapat siapa yang mau dipakai begitu kan. Nah, seharusnya karena dia khusus tafsir Ibnu Jarir Tabari, maka harus disampaikan dalam ayat ini kata amanah adalah bermaksud ini. Ya, jadi ayat di dalam ayat surah An-Nisa ini kata amanah maksudnya adalah ini. Maksudnya adalah ini. Tapi kan di penjelasan si Tri kan tidak dibahas itu. Nah, itu tidak dibahas. Sehingga kata amanah itu jadi umum saja, tergantung ayatnya saja tuh. Ayatnya cerita tentang ini, akhirnya si Sri mengatakan, oh ini tentang utang piutang. Ya kan, ini tentang kepemimpinan, ini tentang. Tapi kata amanah di situ tidak disebutkan. Menurut misalnya Imam Ibnu Jarir, kata amanah ini adalah ini, sehingga ayatnya ini menunjukkan tentang ini, gitu ya. Misalnya al-amanah di surah An-Nisa gitu kan. Ada yuqsad bihi madza gitu. Yang dimaksud amanah di sini adalah begini-begini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, disampaikan itu perkataan Ibnu Jarir ini melalui yang kitab aslinya ya. Baru nanti diterjemahkan ya kalau mau diterjemahkan. Jadi langsung dari kitab aslinya, bukan terjemahan. Jadi orang bisa membandingkan nanti ini perkataan terjemahan sama aslinya, bisa-bisa jadi maknanya bisa bias gitu. Kok beda gitu kan. Nah, di situ tadi Ana tidak menjumpai. Cuman semuanya secara umum aja gitu ya. Ibnu Katsir menjelaskan. Nah, itu nanti tolong diperbaiki tuh. Jadi biar dia fokus kata amanahnya itu yang dibahas. Kemudian kalau menurut saya ini juga kalau yang pertama itu harusnya ayah ibu dulu ya. Baru beliau kan. Kan ayah ibu dulu gitu. Karena ayah ibu kan dari kecil. Ya, kalau beliau kan pas kuliah aja ya. Nah, ini itu beberapa hal juga ya. Kemudian ini juga tadi Anda lihat abstrak-abstraknya. Di sini kan untuk mengetahui bagaimana pandangan At-Tabari. Ya. Nah, khusus saja Tabari berarti ya tentang amanah ini ya. Nah, itu karena tadi situ tujuannya. Jangan masukkan tafsirnya yang lain. Penguat oke lah, penguat gitu. Tapi jangan disakanakan itu pendapat-pendapat lain. Pendapat ini mengatakan ini, pendapat ini mengatakan ini, pendapat ini mengatakan ini. Jadinya akhirnya kita nggak bisa cari kesimpulan nanti. Karena udah banyak pendapat-pendapat di situ Allah. Kemudian
Ada lagi beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. Ada apa namanya, seperti ini belum nyambung, belum habis, ya sebisa mungkin dihabiskan satu paragraf ya, karena dia belum habis begitu. Ini kadang ada yang belum habis, itu dihabiskan aja. Gimana caranya biar habis? Macam ini banyak sekali belum habis dia. Ya. Nah itu terus yang lain lagi, ini rata-rata semua nggak habis deh, nggak habis. Ya, kata-katanya tuh nggak habis. Kemudian ada lagi yang lain di sini. Tadinya udah ada kasih catatan ini ya, cuman nggak tahu, nggak kelihatan. Nah di sini, nah ini etimologi ini seharusnya ngambil dari bahasa Arabnya. Ini kan udah terjemahan ini. Ya, ini udah terjemahan. Jangan ngambil dari yang terjemahan. Kata amanah ini kan bahasa Arab. Ambil ke bahasa Arabnya langsung gitu. Jangan ke bahasa Indonesia. Jadi biar tahu maknanya itu apa secara bahasa Arab. Bahasa amanah itu dari asal kata misalnya apa? Aslinya ini. Amanah itu apa? Masdar atau apa kan gitu. Jadi dijelasin kata amanah itu secara etimologi itu dari bahasa Arab misalnya. Nah, di sini aja kalau mau dibahas udah luar biasa ini kata amanah ini ya. Dari kitab-kitab misalnya menurut misalnya kitab Lisanul Arab, Furuq Al-Lughawiyah, apalagi Maqais Al-Lughah. Ini bisa panjang nih kalau dibahas ini ya, pengertian amanah ini secara bahasa. Panjang banget ya. Kemudian secara istilah Syekh Muhammad Al-Ghazali ini kitabnya mana nih? Nggak ada nih kitabnya ya. Ini nggak ada kitabnya nih, nama kitabnya nih. Syekh Muhammad Ghazali. Harusnya disebutkan ini. Amanah menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya ini halaman sekian-sekian menyebutkan bahwa disebutin ya. Yes, Jadi disebutin biar dia ini jelas gitu. Nggak disebutin ya. Misalnya disebutin. Mungkin ini disebutin tapi udah halaman 14-nya ya. Jadi kemudian ini amanah ada 20 kali disebutkan. Ya, 10 kali diantaranya termasuk dalam surah Al-Madaniyah gitu ya. Nah, ini juga gitu ya. Nah, ini juga yang Anda sebutkan tadi, Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah, sebutin ini aslinya itu apa ya, di mana. Kemudian ini juga ada kata-kata nih, amanah seorang dan lingkungan. Keempat, amanah seorang dengan diri sendiri. Ini pembagian menurut siapa? Ya kan? Macam-macam amanah ini siapa yang bagi ini? Yang bagi ini siapa nih? Macam-macam amanah ini. Siapa? Coba Tri. Ngambil dari kitab Quraisy Shihab, Ustaz. Ya kalau memang ngambil dari Quraisy Shihab berarti ya pakai Quraisy Shihab gitu kan. Jangan nanti ini jadinya jadi kayak semacam, nanti kan ini nanti jadi bagiannya itu si apa namanya, si apa namanya, Tri ya. Nanti jadinya ini dimasukkan dalam pembahasan, disebutin ini ya. Kalau ini nomor 4 di sini tadi apa nomor 4? 14. Quraisy Shihab kan ya, Quraisy Shihab. Nah, disebutin menurut Quraisy Shihab amanah itu terbagi. Menurut Imam Tabari amanah itu ada berapa? Nggak disebutin kan? Ini kan menurut Quraisy Shihab, sedangkan yang dibahas Tabari. Seharusnya menurut Imam Tabari amanah itu sekian, bukan menurut ya Quraisy Shihab ya. Jadi yang paling utamanya ya Imam Tabari. Ini justru pemahaman dari Muhammad Khalid Shihab. Ini semua ini Quraisy Shihab ini nanti ambil. Harusnya macam-macam amanah menurut Imam Tabari, jangan Muhammad Quraisy Shihab. Nah itu. Kemudian nah ini seperti yang kemarin, seperti yang tadi saya jelaskan, amanat di sini maksudnya apa di ayat ini. Jadi dijelaskan menurut Imam Tabari amanat di ayat ini maknanya ini. Jadi itu
Jadi jelas dia. Ya, menurut Imam Tabari kata al-amanat huna bimakna ini. Jadi bukan karena terjemahannya ya, bukan karena terjemahannya. Nah, itu dijelaskan supaya jelas ya. Kemudian terhadap lingkungan, ini tadi kan udah dibahas sama Ustadz ya. Saya lupa Ustadz Arwani atau Ustadz Anas, ini dalilnya dari mana nih ya kan? Apa gitu. Ini nomor 20 tuh di sini apa nih? 20 Quraisy Shihab misalnya. Ya, amanah terhadap lingkungan. Ya, 21 juga Yusron Masduki. Ya kan ini. Ya itu jadi campur-campuran, campur. Nah itu. Nah, baru di sini tentang Ibnu Jarir ya. Anda rasa ya bagus sudah sistematikanya penulisannya sudah bagus menurut Ana. Tapi perlu ditambahin tadi penjelasan kata-kata amanah itu menurut istilah, menurut lughah, dan menurut Imam Tabari dalam ayat ini, dalam ayat ini, dalam ayat ini, dalam ayat ini. 4 ayat itu dijelaskan apa makna amanah di dalam ayat ini menurut Imam Tabari. Kata amanah dalam ayat ini menurut Imam Tabari ini, baru dijelasin gitu kan. Jadi jelas dia. Nah, kalau mau dikuatkan, ini juga dikuatkan oleh pendapat Ibnu Katsir bahwa kata amanah dalam ayat ini adalah ini. Jangan sampai nanti para mufassirin berbeda pendapat. Bisa juga. Jadi tetapi menurut tafsir Ibnu Katsir kata amanah dalam ayat ini bukan bermakna ini, tapi maknanya ini gitu. Nah, itu dimasukkan gitu ya biar jelas. Jangan sampai dia bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekilas dari Ana beberapa hal. Intinya ya alhamdulillah selamat kepada Tri ya, udah nulis ini lumayan, mudah-mudahan. Ini ada beberapa juga catatan-catatan dari saya, insya Allah nanti saya kasihkan ke Tri. Nggak usah kita panjang lebar lagi karena memang waktunya kita juga sudah mau habis ya. Insya Allah nanti diperbaiki lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dari Ana sebagai mulahazat Ana, dan mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lah. Oke, kita beranjak ke segmen yang selanjutnya yaitu ikhtitam. Falyatafaddal Ustaz Tawani Amin, yakni ikhtitam qaulun yakni mada yakni turid an tulahis fil akhir yakni qabla naqtatim. Tafaddal ya Ustaz Arwani. Saya menggarisbawahi apa yang tadi telah disampaikan oleh para munaqisin, maka untuk mengambil sari, menyimpulkan pengertian amanah pada masing-masing ayat sesuai dengan tafsir Imam At-Tabari, baca tafsirnya dalam bahasa Arab apa bahasa Indonesianya? Tri, tafsir At-Tabari. Dalam bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, itu kalau disimpulkan, kalau baca dari terjemah, itu nanti maksudnya apa, kadang-kadang kita memahami. Jadi pesan saya, yang dipastikan memahami tentang apa esensi yang disampaikan oleh At-Tabari pada penafsiran masing-masing ayat itu. Kemudian ambil poinnya, karena Imam Tabari ketika menyebutkan sejumlah pendapat bla bla bla, dia mengambil mana yang lebih. Ini beliau paling nggak disebut di awal atau kadang di akhir. Jadi itulah pendapatnya. Sehingga tolong itu nanti dikaji lagi itu ayat-ayatnya, atau tidak banyak kan, cuma berapa ayat itu? 4 ayat. 4 Ustaz. 4 ayat. Jadi pastikan itu nanti kuasai dia penafsiran dari ayat-ayat versi At-Tabari, karena itu fokusnya kan di situ. Ya, benar yang disampaikan oleh Ustaz tadi, jangan sampai ini sebenarnya yang dominan tafsirnya siapa? Mana enggak? Di kesimpulan enggak kelihatan itu.
kayak kesimpulan nggak kelihatan tentang versi penafsiran artinya. Makanya untuk memberikan pendapat di sana dibaca ulang, diambil ya, simpul-simpul dari amanah tiap ayat. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Jazilan Ustaz Arwani. Kemudian kepada Khalid Fadl Ustaz Anas ini. Ya baik. Adapun dari saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Tri yang sudah munakosyah, sudah sidang skripsi. Selanjutnya ya jangan ditinggalkan sama sekali skripsinya, masih ada tanggung jawab lagi yaitu revisi. Jadi masukan-masukan dari para penguji, para asatidz silakan dimasukkan ke dalam skripsinya. Ini kesempurnaan skripsinya Tri Kurniati. Karena kita mengharap skripsinya Tri ini tidak hanya bermanfaat buat Tri saja, tetapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Ya. Itu saja Ustaz kalimatul ikhtitam dari saya. Jazakumullah khairan. Baik, syukran Ustaz Anas. Fadal Tri, kalam al-akhir dan ikhtitam. Mada turidina an taqulin? Naam, tafadhali. Baik Ustaz. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada para dosen penguji yang telah meluangkan waktunya, meluangkan waktu istirahatnya untuk sidang saya kali ini. Benar-benar saya ucapkan terima kasih Ustadz Kalam Setiap Purba, Ustadz Anas Mujahidin, Ustadz Arwani Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya terima kasih untuk saran dan kritikannya. Insya Allah saya akan jadikan sebagai bahan revisi untuk skripsi yang lebih baik lagi, Ustaz. Baik, jazilan wa nashkuru kadzalika al-asatidzah al-kiram wa khasatan li Tri nuhanni'uki yani bima katabti min al-bahas wala yani tatruki al-mulahazat wa ta'dilat min al-asatidzah wal al-munaqishin. Nahnu yani nuhanni'ukum atau nuhanni'uki ya Tri. Jangan selesai ini langsung wah alhamdulillah udah selesai gitu ya. Tetap berjuang juga gitu ya. Tetap berpetualang juga seperti yang dibilang petualang kemana petualangnya nih. Jadi ya kawan-kawannya juga nanti biar niru ya. Saya beberapa kali ikut munakosha ujian, saya lihat yang punya Tri ini yang agak rapi ya. Dari sisi metodologi saya lihat rapi memang dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini terus terang aja saya katakan lumayan rapi lah begitu ya. Jadi ini diperlukan supaya kawan-kawannya nanti jadi contoh gitu ya. Baik, demikian mungkin nahtatim jalsatana hadzal yaum yani bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazilan Ustaz Arwani wa Ustaz Anas. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Ya, segera diselesaikan ya. Baik Ustaz, syukran kasiran Ustaz. Amin.